Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lunch Talk, Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan saya Dora Edward. Hari ini kita akan membahas topik pentas cagup rebut suara. Ya pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas topik pentas cagup rebut suara. Dan sudah bersama kami hadir narasumber, psikolog, pakar mikroekspresi Mbak Poppy Amalia. Dan sebelumnya kita membahas lebih lanjut, ini kita saksikan dulu paket berikut ini. Pada awal debat, calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono akan mengedepankan penggunaan transportasi massal dalam hal mengatasi kemacetan. Selain itu, MRT, LRT. Sementara itu, calon gubernur nomor 2 Basuki Cahayapurnama akan mengutamakan pembangunan transportasi berbasis kereta api untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Apartemen khusus pekerja juga akan dibangun di beberapa halte dan stasiun agar pekerja yang tinggal di luar Jakarta dapat diberi tempat tinggal dekat dengan lokasi kerja. Calon gubernur nomor 2 Anies Baswedan akan memfasilitasi kendaraan publik massal. Penyebaran transportasi umum akan disebar secara merata hingga ke perkampungan. Untuk kemudahan membayar angkutan umum, Anies akan menerapkan pembayaran secara terintegrasi. Tak hanya menonjolkan program unggulan masing-masing, pada debat segmen kelima terjadi sebuah momen menarik. Ketika Cawagup Silviana Murni bertanya kepada pasangan Anies Sandi yang tidak selesai karena waktu habis. Pertanyaannya. Waktu habis, silakan paslon 1 kembali ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali ke tempat. Kami silakan paslon 1 silakan kembali ke tempat. Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa ditambah. Anies bertanya karena Silvi tidak sampai pada inti pertanyaannya. Pada momen ini, Ahok juga sempat maju ke depan seolah-olah ingin melerai. Tim Liputan, Berita 1. Paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang. Ya, itu yang terjadi sebagian kecil tadi malam. Ya seru ya. Betul. Begitu ketiga pendukung pun begitu seru, begitu excited gitu. Betul, dan semua orang juga warga DKI Jakarta dan mungkin juga seluruh Indonesia karena ditayangkan juga di 12 televisi pasti menyaksikan apa yang terjadi. Dan sudah cek media sosial, mungkin sudah ada komentar-komentar lain atau sudah ada meme-nya juga. Nah, kita akan tanyakan seperti apa atau membaca gestur-gestur dari tiga pasangan calon ada debat pakarnya. Selamat siang, Mbak Poppy, apa kabar? Selamat siang. Nah, kalau tadi kita melihat yang terakhir saja, mungkin yang menarik yang semalam itu terjadi saat ini seperti debat antara pasangan calon 1 dan 3 nampaknya jadi lebih alot dan lebih bukan menguasai panggung ya, lebih seru gitu terlihatnya ya. Kita bicara secara keseluruhan ya. Kalau secara keseluruhan saya ngelihat ini ada progres dari yang lalu gitu loh. Masing-masing si kandidat ini nih, pasangan-pasangan ini mengalami progres yang luar biasa gitu ya, dari dibandingkan dengan yang lalu. Cuman kelucuan-kelucuan ini muncul. Jadi masyarakat kayak ngelihat semacam entertainment ya di sini ya, kayak semacam semalam itu nampak lebih mungkin justru malah lebih rileks ya melihatnya. Lebih rileks tapi emosi keluar gitu loh. Jadi apa nih Mbak Poppy? Kemajuan pertama dari public speaking ya. Jadi dari public speaking itu kelihatan banget perubahan dari pertama dari pasangan 1 nih. Pasangan 1 kemarin itu masih megang kertas. Gitu kan. Sekarang sudah melepaskan kertas. Nah, saya bisa mengadakan sebuah pembandingan ini karena memang fokus saya adalah selain juga pakar micro expression, saya juga pengajar untuk public speaking juga. Jadi poin-poin yang berubah-berubah itu kelihatan banget gitu loh. Nah, kemudian artinya sudah mulai menghafal nih poinnya gitu loh. Nah, kemudian yang di tengah Pak Ahok dengan pasangannya Pak Jarod ini sudah mulai berdiri. Terus gaya seperti Anda berdua nih udah mulai begini tangannya. Itu ada maksud ya sebenarnya gaya seperti ini? Itu kan memang
kita harus pahami bahwa public speaking itu adalah retorika. Itu adalah latihan. Itu adalah branding image. Nah, pada saat dia gayanya agak santai, agak tenang, itu kan akan memberikan image bahwa dia tenang. Jadi, walaupun aslinya belum tentu seperti itu. Jadi ada aturan-aturan di depan publik yang harus ditaati. Gitu jadi mau terlihat apa? Mau terlihat pemimpin yang wibawa, maka dia akan banyak tersenyum, kupingnya akan digerakkan ke arah kanan, terkesan sering mendengar. Kalau dia mau jadi pemimpin, harus lebih besar, harus lebih. Kalau misalnya masyarakat ingin diredakan, harus seperti tangan. Ini adalah retorika. Nah, kalau tidak menguasai ini, maka image-nya akan negatif, walaupun pasangan itu bagus. Nah itu yang bisa kita lihat dari paslon 2 Ahok dan Jarot. Itu mulai semalam sudah mulai berdiri. Biasanya duduk kan, jawab gini. Biasanya Pak Ahok gini nih, duduknya nih gini, bahu diturunin gitu kan. Ini kebiasaannya nih. Terus kan udah mulai duduknya tegak. Saya perhatiin gitu kan, udah mulai. Kemudian berdiri, kemudian maju, kemudian seperti itu. Juga Pak Jarot gitu loh. Nah kalau pasangan ketiga, saya kalau Pak Anies, saya acungin jempol, bagus. Apa kelebihan Pak Anies pada debat kali ini? Dari kemarin memang beliau ini menguasai, kita bisa paham kan latar belakang beliau kan, gitu kan, selain seorang pendidik, gitu kan, Pak Anies juga latar belakang beliau juga jubir juga kan sebelumnya juga beberapa kali artinya menguasai panggung. Dan public speaking-nya juga jauh lebih baik dibanding semuanya. Gitu loh. Nah, kemudian Pak Anies memiliki kemampuan tambahan lagi untuk public speaking-nya adalah mampu mereframing. Jadi mereframing itu apabila mengeluarkan statement, katakanlah kawan, saya nggak bilang lawan debatnya, tapi kawan, karena mereka bersahabat, mereka berteman ya. Jadi kita jangan sampai bermusuhan gitu kan. Kawan debatnya mengatakan sebuah statement, ia mampu berpikir kemudian langsung mereframing. Reframing itu apabila ada sebuah situasi dikasih bingkai ulang, maka dia bisa membingkai, beliau itu bisa membingkai ulang menjadi sebuah gambaran yang akan mengepro ke dirinya. Pak Anies bisa framing karena memang latar belakang beliau itu menunjang beliau untuk bisa melakukan hal itu ya, Mbak Poppy. Walaupun itu nggak selalu seperti itu. Jadi public speaking ini, katakanlah satu orang yang nggak memiliki pengetahuan apapun, dia nggak memiliki kemampuan apapun, dipoles, ditreatment, dilatih, dia akan mampu seperti itu. Jadi gini, kita mau milih siapapun asal komunikasinya bagus, public speakingnya bagus, dia akan menjadi power. Communication is power gitu. Dan itu bisa menjadi daya tarik dan orang bisa menjadi percaya dengan terkesima gitu loh. Nah, kalau Pak Sandiaga Uno, beliau itu akan lebih terlihat pada saat bicara bisnis. Saya melihat gerakan tubuhnya pada saat bicara bisnis langsung bangkit, langsung bangun, berdiri tegak dan percaya diri karena menguasai masalah itu loh. Jadi setiap orang ini yang masing-masing kandidat punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau Mas Agus pada saat bicara mengenai kepemimpinan, theoretical, kemudian definisi, penjelasan, ia terlihat beda gitu loh. Tegak, berdiri, runtut, menjelaskan, tenang dan bagus. Saya menilai untuk bicara mengenai kepemimpinan, beliau juara. Tapi bicara mengenai managerial skill, Pak Anies dengan pasangannya juara. Tapi bicara mengenai fakta, data dan realita keadaan itu pasti ada di nomor urut 2 gitu loh. Memang sudah menjalani pemerintahannya. Iya, jadi berdasarkan based on experience gitu loh. Jadi pas saat bicara orang mau ngomong apa kenyataannya begitu loh. Bisa di ngomong jadi saya apa adanya, bisa digambarkan gitu. Tapi sayang dia nggak akan terlihat baik. Satu juga nggak akan terlihat baik pemimpinan kalau tadi polesan ini nggak dipoles dan masih ada waktu untuk debat berikutnya. Nah, kalau untuk pasangan Anies misal dengan Anies Baswedan, kalau kita lihat dari debat yang pertama, beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin kalau untuk penonton menengah ke bawah mungkin tidak agak susah untuk memahaminya. Kalau untuk debat yang semalam, apakah Anies sendiri sudah menggunakan dari framingnya itu sudah menggunakan bahasa yang sudah lebih mudah dimengerti, sudah lebih mudah dimengerti dibanding saya melihat pemilihan verbal kontennya sudah teraplikatif. Jadi gini, sebenarnya masyarakat itu kalau memilihnya Jakarta itu cukup cerdas gitu kan. Saya nggak bicara untuk mayoritas masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kalau pada umumnya masyarakat Indonesia kita tahu kan dari Human Development Index kita tuh lulusan kita rata-rata adalah lulusan SD. Jadi kalau bicara untuk mau naik jadi presiden nih, bahasanya bahasa yang dimengerti sama mereka yang simple gitu, simple. Jadi nggak usah terlalu pakai bahasa Inggris, mereka nggak nyambung. Tapi kalau di Jakarta, Inggrisin
pakai bahasa Perancis, tambahin apa segala macam tuh akan mempesona gitu loh. Nah, itu nggak mempengaruhi, cuman manusia pada dasarnya butuh fakta, butuh data. Maka mainkan evidence, mainkan fakta. Saya melihat kemarin pada saat penjelasan tadi malam itu main evidence dan saya suka itu ngelihatnya gitu. Itu di pasangan 3. Jadi beliau itu mengeluarkan sebuah kertas gitu kan, mengeluarkan sebuah kertas yang besar. Jadi jangan kecil dihafal-hafal kayak gini, ini nggak keren, nggak sama sekali keren. Jadi mendingan besar aja, kalau bisa bawa flip chart kali sekalian gitu ya. Karena kalau yang kecil kesannya jadi kayak menghafal, gitu ntar taruhnya salah lagi ntar kelihatan kan lebih hancur lagi kan. Jadi mendingan besar, gede, kasih lihat berdasarkan data dan itu keren. Itu akan mematahkan lawan dalam hal apapun apabila punya evidence. Perhatikan ekspresi wajah yang diserang. Pasangan. Ya, yang kawan bicara di tengah. Karena itu kan evidence dari data yang tahun lalu gitu loh kan. Ininya C, ininya ini, data ini. Kita ekspresi wajah yang di tengah itu udah mulai gigit-gigit. Ya, mereka punya data yang... Kalau menggigit-gigit itu tidak artinya ada yang ingin disampaikan tapi ia tidak mau mengeluarkan. Itu karena tadi ada, jadi micro expression adalah ekspresi wajah emosi yang terlihat dalam 0,4 detik di awal. Jadi memang harus frame by frame, kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Pada saat orang bicara A, ekspresi wajahnya si ini apa yang dilihat. Dan keakurasian kalimat cuma 10%. Jadi kalau kita wawancara seseorang, kalimatnya bisa ngomong sama saya nih, keakurasian saya bicara cuma 10%, yang benar adalah ekspresi wajah saya, gerakan tubuh saya, verbal konten saya. Nah, pada saat si orang ini bicara, kita melihat ekspresinya, ekspresi kawan bicaranya itu seperti apa, dan itu terlihat sekali pada saat ada sempat kehabisan waktu. Itu akan terlihat ekspresinya lebih detail lagi di situ tuh. Dan itu hitungannya detik ya. Ini poin yang harus dipahami kalau debat kandidat itu adalah waktu, pemilihan, kalimat, kemudian juga apa yang mau disampaikan. Jadi poin-poin pentingnya gitu loh. Kemudian unggulan-unggulannya itu yang dikejar gitu loh. Nah, tapi saya melihat ada kesalahpahaman daripada pemahaman orang yang mau berdebat ini. Yang penting mempesona orang deh, tepuk-tepuk tangan gitu kan. Tapi nggak menjawab pertanyaan. Nah, kalau di Jakarta nggak bisa itu tuh. Karena dari yang menyaksikan debat itu dia bisa menilai, bahkan mungkin tanpa harus menjadi seorang pakar pun, seperti tadi mungkin menggigit bibir itu juga kita bisa tahu mungkin dia refleks, dia nervous, senewan seperti itu. Dan itu saya melihat ada beberapa pertanyaan yang diajukan tidak memberikan jawaban, tapi justru memberikan sebuah gambaran lain yang tidak ada kaitannya. Itu akan menunjukkan bahwa nyambung nggak sih nih ngomongannya, ngerti nggak sih, paham nggak sih persoalannya. Kalau dilihat dari cara menjawab seperti itu secara mungkin psikologis atau juga verbalnya, berarti itu menunjukkan sebenarnya yang penting saya harus memberikan jawaban karena ada waktu yang diberikan, atau itu cara taktik atau seperti apa begitu Mbak Popi? Saya nggak bisa menjustifikasi, tapi karena kita harus wawancara orangnya ya. Tapi keduanya bisa masuk akal gitu loh, bisa memungkinkan. Jadi pada saat ditanyain, gila nggak nyambung, jangan terlihat bingung. Tetap maju, ngomong apa deh, yang penting kelihatan bicara. Kalau bisa mainkan emosi. People don't buy a product, they buy a state. Kita harus ingat itu. Nah, ini saya kasih kisi-kisinya untuk Anda persiapan 2 minggu lagi ya. Jadi yang Anda mainkan bisa masukkan. Tapi nanti di segmen berikutnya kita hadirkan nih ekspresi para calon gubernur dan wakil gubernur. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.